Baik, masuk ke bagian outline yang terakhir dari pertemuan kedua mata kuliah manajemen keuangan, yaitu outline mengenai konsep manajemen keuangan dalam pelayanan kesehatan. Nah, sebelum kita bahas dan memberikan contoh fungsi dari manajemen keuangan dalam pelayanan kesehatan, kita perlu mengingat bahwa institusi pelayanan kesehatan itu sendiri perlu ditopang dengan sistem keuangan yang handal dan terpercaya. Kenapa hal itu perlu dilakukan dan apa tujuannya? Tujuannya agar informasi yang dihasilkan itu mampu memberikan informasi yang penting bagi pengambilan keputusan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelayanan tersebut, baik untuk pemerintah pusat ataupun masyarakat secara umumnya. Lalu, analisis dan pengambilan keputusan yang tepat tentunya memerlukan informasi keuangan yang berkualitas. Dan menurut CBN juga pada tahun 2016, mungkin tidak ada industri yang lebih membutuhkan pengelolaan keuangan daripada layanan kesehatan. Nah, rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah saat ini tentunya dituntut untuk dapat menjalankan praktik bisnis yang lebih sehat. Yang salah satunya adalah dengan pengelolaan keuangan yang baik tentunya. Nah, sebagai contoh, dalam hal aplikasi konsep manajemen keuangan sebagai instrumen dalam analisis dan pengambilan keputusan strategis di rumah sakit, contohnya bisa kita contohkan dalam hal investasi tadi, fungsi utama investasi. Misalnya, pembelian alat atau perlengkapan alat kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Jadi untuk menentukan apakah rumah sakit tersebut akhirnya memutuskan untuk membeli alat atau perlengkapan, itu tentunya didasarkan dari fungsi manajemen keuangan. Nah, fungsi atau contoh lain yang bisa juga kita terapkan pada fasilitas kesehatan itu adalah contohnya di fungsi costing atau pembiayaan. Apa fungsi costing di sini? Fungsi costing dalam fasilitas kesehatan tentunya membantu pihak fasilitas kesehatan untuk menentukan target labanya, target keuntungannya berapa. Lalu kemudian juga membantu untuk menetapkan target dari departemen atau bagian, dan departemen itu untuk manajemen menengah ataupun manajemen operasionalnya. Kemudian fungsi dari costing dalam fasilitas kesehatan itu juga untuk mengetahui dari evaluasi efektivitas rencana, apakah rencana yang telah disusun itu berjalan secara efektif atau tidak. Lalu yang keempat, fungsi costing ini juga berkaitan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan atau rencana yang telah disusun. Dan tentunya juga fungsi costing ini juga berkaitan untuk mengidentifikasi dan memilih strategi apa yang akan diambil oleh fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, fungsi costing juga berkaitan untuk memutuskan penyesuaian atau memutuskan adanya perbaikan dalam suatu organisasi fasilitas kesehatan. Nah, secara umumnya, tujuan manajemen keuangan organisasi pelayanan kesehatan berkaitan dengan menyediakan informasi akuntansi dan keuangan yang membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, memang dalam fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, ada peraturan Menteri Kesehatan sendiri pada tahun 2016 yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah, contohnya di rumah sakit. Nah, berikut beberapa tujuan manajemen keuangan di rumah sakit. Yang pertama berkaitan dengan memfasilitasi hubungan organisasi dengan pihak pembayar. Pihak pembayar di sini bisa kita artikan seperti badan asuransi. Nah, di sini manajemen keuangan harus bersifat responsif pada pembayar pihak ketiganya dan memperlakukan pembayar pihak ketiga itu sebagai customer dalam konteks ekonomi, karena pihak ketiga merupakan pihak pembayar tagihan. Nah, pada saat yang bersamaan, manajemen keuangan juga tetap harus memperhatikan pasien itu sebagai customer juga, tapi dalam konteks pelayanan, karena pasien itu sendiri memiliki pengaruh terhadap pembayar pihak ketiga.
dan dalam beberapa kasus malah juga bertanggung jawab secara parsial atas tagihannya. Misalnya dia tidak layanan yang diberikan kepada customer pasien tersebut tidak 100% dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, tapi sebagiannya ditanggung oleh pasien. Lalu yang kedua, tujuan manajemen keuangan di rumah sakit adalah memonitor potensi kerugian keuangan atas kealpaan pola pelayanan. Nah, sebenarnya secara tidak sadar, proses pelayanan yang kurang di rumah sakit sebenarnya dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran rumah sakit secara berlebihan. Nah, pihak manajemen keuangan rumah sakit harus memastikan melalui proses kajian penggunaan bahwa apakah pola pelayanan dokternya itu konsisten. Jadi tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi juga sesuai dengan kesepakatan tentang layanan yang akan dibayar oleh pasien ataupun tentang kesepakatan yang akan dibayar oleh pihak ketiga atau asuransi. Nah, di sini lalu contoh tujuan manajemen keuangan di rumah sakit yang ketiga adalah melindungi status pajak organisasi. Nah, untuk organisasi rumah sakit yang for profit atau mencari untung, tentunya mereka mencari jalan untuk mengurangi tanggungan pajaknya. Nah, sedangkan rumah sakit non-profit tentunya mencari jalan untuk melindungi status pajak mereka dari upaya negara untuk mencari sumber pembiayaan dari pajaknya. Lalu yang keempat, yang terakhir, berkaitan dengan mengelola biaya pelayanan. Nah, dalam hal ini, bagi perusahaan asuransi kesehatan, tentunya kalau pihak asuransi kesehatan ingin memilih obat yang dengan harga murah, gitu ya. Tentunya mereka inginnya harga obatnya murah. Nah, penanggung membuat daftar obat yang mereka mau bayar dan pedoman pengobatan untuk dokter kontrak mereka. Nah, kemudian perusahaan asuransi itu menggunakan perangkat undang untuk melacak penggunaan per dokternya, pilihan tes apa yang dilakukan, perawatan yang dilakukan, dan memastikan para dokternya itu, dokter yang mereka kontrak itu sesuai dengan panduannya. Nah, efektivitas biaya di sini sangat penting bagi perusahaan asuransi dalam pengelolaan keuangannya, sehingga membutuhkan pengetahuan medis yang signifikan. Nah, perusahaan asuransi yang tentunya menginginkan perawatan yang dilakukan dengan biaya yang rendah. Nah, sedangkan di sisi lain, rumah sakit mempunyai tantangan tersendiri, gitu ya, termasuk di dalamnya manajemen keuangan. Nah, mengelola biaya pelayanan tentunya menjadi pusat perhatian manajemen keuangan tanpa mengurangi kualitas layanan. Nah, dalam hal ini dari penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai fungsi manajemen keuangan yang awalnya berdasarkan 8 fungsi utama ya, dari perencanaan sampai evaluasi, lalu kemudian 3 fungsi utama yang berkaitan dengan investasi, pengelolaan aset, pengelolaan dana. Di sini saya memberikan tugas kepada kalian semua untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsep dari finansial, ya, konsep manajemen keuangan dalam organisasi pelayanan kesehatan. Jadi di sini dari masing-masing individu mengumpulkan tugas yang dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format filenya itu adalah NIM, ya, NIM underscore nama, kemudian underscore tugas 1 main Q. Nah, adapun tugas untuk mata kuliah manajemen keuangan pertemuan kedua ini adalah masing-masing individu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai penerapan manajemen keuangan di
rumah sakit. Ini contohnya bisa berdasarkan jurnal ataupun skripsi ataupun ya jurnal ataupun skripsi. Yang bisa saja contohnya ini kalian kaitkan dengan fungsi-fungsi dari manajemen keuangan, ya. Ataupun juga bisa kalian memberikan contoh secara detail mengenai penerapan dari manajemen keuangan di pelayanan kesehatan. Tujuan dari pemberian tugas ini adalah agar kalian lebih mengetahui lebih pasti kenapa kesehatan tentunya membutuhkan yang namanya manajemen keuangan. Dalam hal ini membantu dalam hal mengatur organisasinya, gitu ya. Nah, silahkan kumpulkan tugasnya masing-masing per individu dengan parafrase bahasa kalian sendiri. Yang artinya di sini saya yakin bahwa kalau masing-masing individu itu memparafrase, mengkaji lebih lanjut lagi tugas-tugasnya, mengolah bahasa dengan lebih versinya sendiri, tentunya akan tidak terjadi kesamaan tugas antara satu individu dengan individu lain. Lalu tugas ini dikumpulkan paling lambat pada waktu mata kuliah ini berakhir. Artinya mata kuliah ini kan dimulai pada pukul 13 dan berakhir pada 15.40. Artinya tugas dikumpul paling lambat pada pukul 15.40. Jika ada yang terlewat mengumpulkan tugasnya, ada dua konsekuensi yang diambil atau konsekuensi yang akan diberlakukan. Misalnya, apakah tugas itu tidak dihitung sebagai komponen penilaian dari individu tersebut, ataupun dia juga akan dinilai tidak hadir dalam pertemuan kedua di mata kuliah manajemen keuangan. Demikian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.